Tapi kalau hidayah dan petunjuk itu digandeng. Jadi kalau kita bilang ihdinas siratal mustaqim, Pak Edi, itu bukan cuma ketika kita kalau nanya alamat mah bukan cuma di situ, tapi sama Allah. Baik itu melalui bimbingan malaikat. Makanya kalau ada yang belajar Al-Qur'an, belajar tajwid, belajar majelis Al-Qur'annya masih ada Pak Yopi? Tahsinnya masih ada. Berapa orang? Dibikinin kartu enggak? Bikinin. Kartunya jadi buat sendiri-sendiri. Jadi selain itu bagus itu. Saya yakin majelisnya orangnya lebih sedikit dari ini. Saya yakin gitu. Ya, karena pahalanya besar namanya. Termasuk yang suka maju jadi imam itu harus, bukannya hanya jadi imam, kita kan sholat sendiri juga Al-Fatihahnya harus benar. Ketika yang azan harus benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Wakbar, nambah waw. Itu nanti kalau di kitab Safinah ada khusus bahasan tentang takbiratul ihram, tapi termasuk orang-orang yang azan tuh, yang azan. Ya. Asyhadu an la ilaha, jangan dibuang haknya. Ada orang azan, asyhadu an la ilaha illallah. Lah haknya kemana itu? Nanti artinya berubah. Ya, ini nanti belajar. Termasuk nanti kalau bisa talaki sama saya. Ayo azan satu-satu, Pak Edi, Pak Agus, Pak Sarma, Pak Isa, ayo. Anak talaki. Jadi makanya sekarang kan modelnya ada sertifikatnya, ijazah. Diijazahkan. Azan ijazah. Artinya harus diluluskan minimal hal-hal pokok tuh azan, jangan sampai ada yang ada lagi yang baca asyhadu an la ilaha illallah, harusnya illallah penekanan di situ, dia dibaca illallah, itu juga. Lebih parah lagi ada imam, tadi subuh saya diimamin bismillahirrahmanirrahim, semilah dia bilang, baknya hilang. Lihat-lihat ini imam nih. Atau kita belajar Fatihah juga sama Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Itu batal Al-Fatihah secara keseluruhan, apalagi kalau lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun cepat, B-nya jangan dihilangin, jangan baca semilah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun makanya Sudais, pakai imam-imam yang terkenal, nadanya bagus. Kalau B-nya hilang, batal semua jamaah itu. Naudzubillah min dzalik. Ada baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa ya, i-nya itu harus ditekan. Kalau tekanannya hilang, dengeri. Makanya jangan sampai berantem, tapi jangan juga sampai mundur-munduran. Ya, jadi imam itu berat loh. Pahalanya besar, tapi tanggung jawabnya luar biasa. Ini dibalik-balik. Makanya ilmunya harus ada. Saking pentingnya ilmu, kita tadi kemarin baca Al-Kahfi. Qul, kata firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, ya, di ayat terakhir surat Al-Kahfi, ada yang hafal surat Al-Kahfi? Ya, Muhammad Rasul, katakan, kasih tahu mereka. Ada orang-orang, mau nggak aku kabarkan orang-orang yang tertipu. Orang akhsarin itu kan ada ulaika humul khasirun. Khasirun itu artinya apa ya namanya? Rugi gitu ya, tertipu. Ya, merugi lah. Bangkrut gitu. Tapi kalau akhsarin itu artinya yang paling rugi. Jadi ada orang, siapa? Alladzina, ya, itulah orang-orang yang apa? Orang-orang yang ketika di dunianya, ketika alladzina Allahu Akbar. Bagaimana itu? Alladzina yuhsinuna, alladzina dalam surat Al-Kahfi coba. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ada orang yang ngira amalnya sudah baik, sudah bagus, tapi sesungguhnya dia tergelincir dalam kekeliruan, bahkan kesesatan. Ketika mereka beramal di dunia itu, mereka keliru. Ya. Terus kemudian wahum, tapi mereka yahsabuna, mengira annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka mengira amal mereka, perbuatan mereka udah bagus.
Ini dipakainya tadi bukan kata amila tapi sun'a. Sun'a itu Pak, kata kerja yang artinya pekerja, mengerjakan, tapi dia butuh proses. Makanya ketika kita berbahasa Arab misalnya membuat kopi, ya, membuat kopi, ya, sona'a kohwah, ya, dia membuat kopi, berarti ada proses ngambil kopi, ngambil gelas, ngambil kopi, nyampur gula, air dan seterusnya, itu ada proses.